Yang kita akan langsung simak saja apa yang disampaikan beliau berkaitan tentang kajian kita di kesempatan sore hari ini. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala kasbil halal wa'fina ya Rabbana bihalalika an haramika wa abdina bifadlika amman siwak. A'inna ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala tarki ma'asiyatik, a'inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Iksan kami cintai, kami muliakan, husnudzon kami, ini semua adalah hamba-hamba mulia, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Siapapun kita, jika ada punya kejelekan, itu adalah semoga kejelekan masa lalu. Allah Maha Pengampun. Dan setelah itu kita menjadi hamba-hamba yang masuk wilayah mahbubiyah, wilayah kecintaan Allah seperti yang difirmankan oleh Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, Allah senang dengan orang yang bertobat. Semula ia dosa, semula melakukan kesalahan, akan tetapi dengan keinsyafan lalu ia sadar, kemudian memohon ampun kepada Allah. Berakhirlah kisah dosa, yang tersisa adalah kisah bahwasanya dia masuk wilayah mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sungguh mencintai orang yang bertobat. Kita semua punya masa lalu, ya hanya tingkatnya saja berbeda-beda, ada parah sekali atau kelam, remang-remang dan seterusnya. Akan tapi apapun bentuknya, kita punya Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Maka bergegaslah kita untuk menuju ke sana. Jangan putus asa dengan kejelekan kita, dengan kesalahan kita. Orang yang putus asa tidak akan segera kembali kepada Allah. Dan sungguh mengerikan hidupnya orang yang putus asa. Peluang mendapatkan pengampunan dari Allah besar, dan dosa pun sudah besar, tapi tidak bergegas mendapatkan pengampunan, keburu kedatangan malaikat mencabut nyawa. Maka dialah orang yang tidak beruntung, orang yang su'ul khatimah. Tapi ingat, sejelek apapun, sebesar apapun dosa seorang hamba, ingat, kalau dia serius menuju kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah mengampuni. Sungguh Allah Maha Pengampun, dan pengampunan Allah lebih agung daripada dosa kita. Tadi disebut judulnya tentang apa tadi, judi dan sebagainya, adalah itu masa lalu. Kalaupun seandainya ada yang hadir pada saat ini yang pernah melakukan itu semuanya, jadikan itu masa lalu kelam Anda. Dan hari ini hari ceria, hari ini hari kita hijrah, hari ini hari kita menuju kepada Allah. Dan semoga setelah itu Allah membukakan kepada kita pintu halal seluas-luasnya, pintu ridha Allah seluas-luasnya. Bicara tentang haraman sudah selesai, akan tapi yang penting adalah bukan mengetahui kalau itu haram. Ingat, bukan masalah keharaman sudah jelas. Di saat kita sembunyi-sembunyi, tidak saat melakukan menunjukkan kalau itu haram. Yang penting hari ini bukan kita mengetahui bahwasanya itu hukumnya haram. Ingat, akan tapi yang kita perlukan hari ini adalah kita menyadari kalau itu adalah haram, dan itu membawa malapetaka untuk kita, dan kita setelah itu melihat bahwasanya Allah Maha Pengampun, supaya kita tidak terus dalam keterpurukan. Siapapun Anda, ayo kita masuk wilayah sadar kalau itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dan lihat, berhusnudzon kepada Allah yang setiap malam Allah menanti. Mana di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni, mana yang punya hajat akan aku kabulkan. Ayo menuju kepada Allah. Yang lalu biar berlalu. Bicara tentang hukum sederhana, apakah setiap orang yang mengerti itu haram lalu bisa meninggalkannya? Oh tidak. Kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka bicara halal haram, bicara ilmu zahir. Tapi kita perlu ilmu batin, hati kita. Hati kita. Hari ini insya Allah judi adalah haram, sudah Anda tidak usah ikut-ikutan, selesai. Kalau punya hanya kemarin Anda berusaha, itu yang berlalu. Dan tidak usah diceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memberikan pengampunan, akan tapi adukan kepada Allah. Tapi kami akan masuk wilayah lebih penting lagi. Kenapa aku harus berjudi? Ada kakak beradik atau kembar antara judi dengan pinjol. Itu sudah sering seiring. Yang biasa ikut judi itu pasti sering pinjam online. Tidak tahu begitu modelnya. Dan semuanya menyiksa diri. Akan tapi kita tidak bicara tentang kasus tentang judi atau pinjam online, akan tapi kita akan menyelesaikan problem itu dengan apa? Cara hidup yang baik. Dari situlah nanti kita akan bisa berbenah. Kenapa kok saya judi? Terpesona saya karena saya ingin mendapatkan harta secepatnya, karena saya punya tuntutan hidup begini. Terlena dia. Judinya nggak jelas dengan apa? Dengan pinjaman online, kalau judi secara langsung, dan bermacam-macam cara. Sudahlah, itu adalah kisah masa lalu. Kalaupun ada yang di sini pelaku itu semuanya, ingat, Anda tidak tahu kapan malaikat cabut nyawa akan datang kepada Anda. Semoga banyak umur semuanya. Akan kami kita ilah. Kalau kita tidak segera tobat, khawatir betul-betul datang malaikat, kita masih punya dosa. Dengan Allah tuh enak, Anda jangan bersulit diri. Dengan Allah tuh mudah. Ayo kita kembali pada Allah. Sekarang kita akan kembali cari hidup yang baik. Maka pertama, biasakan dengan kesederhanaan. Orang boleh tampil bagus tapi tidak harus mahal. Kenapa sarung aja harus sampai 800.000? Saya belum kebayang kalau saya harus beli sarung harganya 800.000. Ada katanya sarung 800.000. Saya tidak kebayang kalau saya beli sarung ke pasar yang harga 800.000. Sebab 60.000 ini saya pakai itu sudah bagus banget. Saya pakai baju ini, baju kalau saya ke bandara berangkat ini ke bandara Jakarta, ini baju tidur pesawat ini. Ternyata pakai baju ini, jangan, ini bukan mahal, ini nggak sampai 100.000 sudah dapat. Apalagi lumayan saya 1,5 real, 2 real. 2 real berapa sih? 7.000, 8.000. Kalau saya sedang dalam ada cari pasar murah juga ada kaos ini saya pakai. Ternyata tidak gatel. Sekarang orang gaya hidup, harus begini, harus begitu. Kenapa Anda menyiksa diri Anda? Kalau Anda mampu beli barang bagus, belilah barang bagus dan tanpa harus meminjam, tanpa harus menyiksa diri. Kita biasa dengan sederhana, yuk. Dari situlah cara hidup. Itu kan hanya di kamera saja kelihatannya barang mahal, kan begitu kan? Setelah disyuting di kamera, bukan itu ada di pasar, ada pasar paling murah di sini, coba. Ada cari pasar paling murah saya ini nama sweater ya. Ini sweater. Karena dia bisa pakai ini, kenapa? Dia usah pakai selimut kalau di mobil, tinggal gini kan bisa. Ini mobil sudah hangat. Nggak ada mereknya, bukan bermerek. Maksudnya kita biasakan dengan kesederhanaan. Kopiah ini 1, jadi kalau dihitung yang saya pakai, kopiah ini di Arab 1 real. 1 real 4.000. Ini 2 real. Berarti 3. Hitung saja Mas. Ternyata tidak katalan saya pakai begitu. Kemudian kalau Anda ingin makan, kalau Anda tahu nikmatnya terasi kalau dibakar aromanya ke tetangga. Kemudian ada terong, ada bakar. Kalau belum tahu tak bakarin nanti. Kemudian cabai, siapkan 3 cabai, tapi seger, nggak usah digoreng. Sama gula sedikit. Dan apakah jaminan seorang fakir itu sengsara? Oh tidak, kita perlukan di kampung orang gaji sehari untuk makan sehari. Pas-pasan, sarapannya nggak pakai nasi, hanya singkong saja yang direbus, dimakan. Dikasih tabur kelapa di atasnya, kita melihat pakai kopi. Setelah itu makan, habis itu diantar sama istri makan di bubuk sedawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini si kaya raya, masya Allah, semoga ini kaya di surga semuanya. Makanya di rumah makan 1 porsi 500.000, 350.000. Sudah makan begitu, harganya semahal itu, yang dimakan hanya pojok saja. Nah, mau cari kopi agar bisa sedawan tidak ada. Ngomong sama istrinya, "Ma, obatnya mana, Ma?" Obat. Saya itu tunggu sedawannya nggak ketemu, selebihnya nggak dimakan. Kenikmatan itu adalah tidak harus dengan orang melimpah hartanya, akan tapi begitu mudahnya Allah berikan kenikmatan pada kita. Di saat kekurangan pun yang menjadi tersiksa, perasaan merasa melarat, merasa miskin terus, itu kan tersiksa, terpuruk. Apakah bisa dia merasa miskin lalu dia menjadi kaya? Enggak juga. Sehingga di kampung kita menunggu
kan orang di kampung itu subhanallah, suami istri rumahnya gubuk, tapi sampai kami dengar tuh bingung. Bahkan kok ada yang ngomong, oh jadi suami istri itu, tetap senang sabarin, ketahuan orang kok masjid musola ketawa ini tahu, dah habis bahan. Ini sih kaya raya di Bandara Soekarno Hatta berdampingan ruang dampingan main handphone 2 jam nggak ngomong sama pasangannya. Haji ini itu katanya bahagia model apa gitu. Dan ternyata kebahagiaan tidak harus dengan dibayar mahal, tapi ternyata dengan kecerdasan kita mengolah keadaan, gitu ya. Pun panas udara nggak perlu kita marah-marah, tinggal kita cari kipas angin selesai. Itulah orang cerdas, makanya jangan gampang merasa terpuruk. Memang orang terpuruk, depresi dan sebagainya, karena memang kurang lihai di dalam menyikapi keadaan. Semoga bisa umroh semuanya. Bayangin kalau Anda tidak punya kelapangan hati, umroh itu lihat tempat tawaf segitu. Coba kalau ada, apa yang desa saya? Ada loh orang begitu. Tawaf, ya namanya tawaf banyak. Jadi dia tidak senang kalau disenggol sama orang. Dia tersiksa sebagai itu, stres. Sujud lagi enak tempat sujudnya diinjek sama orang. Nama orang banyak. Kalau kita biasa Allah, kalau dia injek enaknya Allah, itu aja sudah. Maksudnya cerdas kita menyikapi keadaan. Kalau bicara susah, saya kadang-kadang ada anak santri, ada orang yang baru merintis, ada pamer, coba ini. Tidak jangan pamer, mau camer, saudara saya juga punya. Waktu saya sekolah dulu, kontrakan rumah nggak bisa bayar, listrik dicabut. Kalau di negeri Indonesia Raya, kalau listrik dicabut, keluar ini sangat sudah dingin. Negeri Arab, listrik dicabut, itu pisang hijau langsung kuning. Ya, itu kita juga punya kisah-kisah begitu. Jadi orang jangan gampang. Kemudian kami pulang bisa ceritakan. Makanya nasihat untuk yang baru nikah terutama jangan gampang utang-utangan. Saya pernah tersiksa dengan gaya hidup hutang waktu masih sekolah. Jadi antara tempat tinggal kami kan sama istri, tempat tinggal dengan tempat sekolah, tempat kuliah itu ada warung. Warungnya tulisannya lembut, ya ini warung kamu, itu boleh kamu ambil kapan saja ada sebagainya. Ya Allah enak betul, kita ngambil dicatat akhir bulan kamu sampai 2 tahun tersiksa begitu. Cuma kita masih bahdil, goblok banget. Setiap ya Allah ini duit yang adil, tidak barokah. Setiap tanggal 20 sudah habis duit, udah pusing kita. Akhir saya ubah dan pada hari ini saya akan punya. Setelah 2 tahun sudah tersiksa. Makanya nasihat kami kepada sebagian orang itu udah jangan. Setelah itu apa? Kita titip uang ke amu itu. Pak, ini saya punya duit begini. Tolong pokoknya saya nonton nanti ada yang nyatot bukan saya. Pokoknya harus cukup. Jadi kita hitung berasnya sebulan berapa, telurnya berapa, tobat berapa, kering, kemudian itu kita hitung semuanya. Tinggal ngamen nanti saya baru sadar, oh bisa nabung. Setelah itu, kemudian ada anak kontrak, punya rumah kontrakan, ada anak santri kontrak potensi, kontrak kamar berapa? Ada 2 kamar dia tapi kecil-kecil. Baik, mau jor-joran. Pertama punya ke Indonesia, dia juga kontrak kamar. Cuman kamar kami sangat istimewa. 1,5 tahun hampir 2 tahun sama istri. Kamar istimewa, mohon maaf Pak Jokowi pun mungkin tidak punya kamar seperti saya miliki. Jadi kamar tidak gede-gede amat sih. Panjangnya seperti ini, cuman ada 7 meter. 7 meter kali 4. Anda bisa bayangin nanti hitungan. Kamar mandi di ujung pintu keluar, ada kamar mandi di luar kecil. Kenapa saya anggap ini kamar istimewa? Kasurnya saya taruh di pojok sana paling pinggir, ujung yang dekat pintu kompor. Jadi kita masak di dalam kamar. Ini istimewanya. Kompornya di dalam kamar. 1,5 tahun sampai 2 tahun nggak gatel dan gorengan saya. Mau jor-joran itu. Alhamdulillah saya punya cerita begitu. Listrik cabut saya pernah. Ini pernah dicabut kayak gitu nggak pernah. Utang saya punya utang ayo. Jadi kalau mau jor-joran sengsara saya juga punya. Mau sengsara. Oh gampang banget keluh hari ini tuh. 1,5 tahun. Apakah itu karena saya punya abah di Jawa Timur, kami punya mertua di Pontianak dan sebagainya. Cuma kita dididik hidup seperti itu. Jangan biasa gampang mengeluh, apalagi merengek minta di tangannya orang, nggak bisa mandiri orang semacam itu. Oh kalau minta itu cara bermacam-macam cara. Ustaz pun pinter kayaknya. Ya Allah, mobilnya Ustaz AC-nya mati, masih tidak diganti AC-nya. Ini model Ustaz ngaco ini, peminta-minta halus nih. Ada nasib mental orang merengek, mental orang nggak pernah subur.
Jadi apapun dia tersiksa dia. Jangan dianggap usaha memangkas proyek itu adalah hanya kontraktor, bukan. Kalangan ustadz pun juga bisa saja begitu. Perampok itu kan meminta dengan pedang, paling berat meminta dengan bikin malu orang haji. Iya, nggak bisa nolak, ini kayak perampok halus. Ini model-model ustadz begitu sudah ada. Perampok halus, ada aktivis saya pakai pedang, ada pakai bikin malu orang. Itu semuanya mental. Makanya karena dia jadi ustadz, kalau dia jadi pejabat dia korupsi paling gede dia. Pengurus sama bermasalah mental, maka jangan ada mikir orang lain. Pikir dirimu sendiri, biarkan senantiasa dengan sederhana. Jangan gampang merasa terpuruk. Bangkit, semangat. Haram ya haram, saya tidak boleh mengambil. Selesai. Indah yang mau jor-joran. Ada yang punya kamar, kompornya di dalam tanya saya. Tak hanya sampai hari ini, alhamdulillah saya punya cerita itu. Ini saya punya cerita nggak bisa ditandingi. Saya ngomong sama istri nih, alhamdulillah kita punya cerita nggak ditandingi. Kamarnya di kasurnya di ujung, kompornya di ujung. Masa beneran kalau suami masa keluar gitu kan asapnya full. Wah, aduh cakep. Alhamdulillah. Ayo jor-joran. Anda masih merasa melarat? Nggak perlu seperti itu. Jadi kita biasa dengan sederhana adalah sangat mudah. Semoga Allah menjaga hati kita semua cukup ya. Titipan doa yang pertama adalah ada pesan politik. Buya menyuarakan pesan politik. PT Angkasa Pura insya Allah semua karyawan dan semua jajaran dari atas ke bawah dijaga oleh Allah. Rumah tangganya indah, rezekinya lapang, dan Allah memuliakan kita di dunia akhirat. Semoga kemudian ada pesan politik ini. Anda harus jadi orang cerdas ya. Pergantian presiden terus selalu ada. Akan tapi kalau orang cerdas harus ada perubahan. Masa saya pergantian presiden keadaan kita semakin terpuruk. Maksudnya apa? Pemilihan presiden kita berantem, bermusuhan dan seterusnya. Apa itu semuanya? Pemilihan presiden yang lalu, Pak Presiden jadi presiden, rivalnya jadi menterinya, sudah makan minum teh bersama. Si cebong sama kampret masih berantem. Ini ada apa kok bodoh kok dipakai sendiri? Anda harus cerdas hari ini. Gak boleh ada permusuhan. Ingat saya berpolitik hari ini, tapi politik ini bisa bikin dengar semuanya. Harus indah, kita bikin jadi juru damai. Berbeda pilihan boleh, tapi jangan ada bermusuhan. Sebab ini gara-gara beda pilihan itu, masya Allah, berubah.